Tyrell memanfaatkan situasi itu dengan merekam Amanda menggunakan ponselnya. Dalam rekaman tersebut, Amanda terlihat memegang pisau sementara Tyrell berusaha menenangkannya. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang cukup viral di Amerika Serikat pada tahun 2023, di mana ada seorang wanita yang merupakan pengusaha salon kecantikan yang cukup dikenal. Dia dieksekusi oleh pacarnya setelah dia dilamar oleh pacarnya tersebut. Kejadian ini sungguh mengerikan sekaligus memilukan. Dalam sekejap, momen bahagia menjadi suasana duka. Lalu, apa motif si pacar dan bagaimana kronologi selengkapnya? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di kota Cleveland, Amerika Serikat, hiduplah seorang janda bernama Amanda Sharon Williams yang saat itu berusia 46 tahun. Amanda pernah menikah hingga mempunyai 2 orang anak, seorang putri bernama Tyler dan seorang putra bernama Tristan. Setelah pernikahannya berakhir, hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Amanda. Sejak saat itu, Amanda membesarkan mereka seorang diri hingga akhirnya dia menjadi nenek bagi cucunya yang bernama Tylen. Pada masa mudanya di tahun 1990-an, Amanda menempuh pendidikan SMA di Shaw High School sebelum akhirnya dia melanjutkan kuliah di Cleveland State University dan meraih gelar sarjana. Selama masa kuliah, dia cukup aktif di Delta Sigma Theta, sebuah organisasi mahasiswa yang cukup dikenal di Amerika Serikat. Dan dari sanalah Amanda membangun relasi yang kelak membantunya dalam perjalanan karir. Setelah lulus, Amanda memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang telah dia miliki untuk membangun usahanya sendiri. Dia membuka sebuah salon yang diberi nama Alamode Style di kawasan dekat University Heights dengan tujuan agar menjangkau pasar mahasiswa. Bisnis salon itu terus berkembang. Amanda kemudian meluncurkan produk perawatan rambut dan juga kulit kepala yang bernama Karma Diamond Hair Extension. Produk tersebut menarik banyak pelanggan hingga membuat usaha salon Amanda semakin dikenal. Lalu kemudian, di balik kehidupan bisnisnya yang cukup sukses, Amanda diketahui juga sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Tyrell Edward yang saat itu berusia 41 tahun. Keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 6 tahun. Tyrell bekerja di rumah sakit meski posisi pastinya tidak diketahui secara jelas. Selain itu, dia juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengemudi layanan Walmart. Selama menjalin hubungan, Tyrell tinggal bersama Amanda dan juga kedua anaknya. Pada awal hubungan, mereka terlihat seperti pasangan pada umumnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, saling mengantar jemput, menghadiri konser, merayakan ulang tahun, dan membagikan momen yang memberi kesan bahwa hubungan mereka berjalan begitu harmonis. Bagi Amanda, kehadiran Tyrell tampaknya menjadi sosok pendamping setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai seorang janda. Namun seiring waktu hubungan mereka mulai berubah. Pertengkaran yang awalnya terlihat biasa perlahan berkembang menjadi hubungan yang tidak sehat. Pada tahun 2019, Tyrell sempat ditangkap atas kasus kekerasan yang melibatkan Amanda. Meski begitu, hubungan mereka tidak benar-benar berakhir. Setiap kali konflik terjadi, Tyrell selalu berhasil membuat Amanda kembali menerimanya. Lalu situasi memburuk pada bulan November 2020. Dalam salah satu insiden, Amanda harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kekerasan fisik dari Tyrell. Setelah kejadian itu, keluarga berusaha meyakinkan Amanda untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun, Amanda tetap memilih bertahan. Hingga tibalah pada awal tahun 2023. Secara mendadak, Tyrell melamar Amanda dan berjanji kalau dia akan berubah setelah menikah nanti. Di luar kekhawatiran keluarga dan orang-orang terdekatnya, Amanda menerima lamaran itu. Dia hanya bisa berharap Tyrell benar-benar menepati janjinya.
Tetapi sayangnya harapan itu tidak pernah terwujud. Pada tanggal 9 Oktober 2023, Amanda menghadiri sebuah acara kecantikan berupa Cosmetology Convention di Columbus. Acara tersebut mempertemukan pelaku industri kecantikan mulai dari pemilik salon, penata rambut, hingga pengusaha produk perawatan. Selama berada di sana, Amanda tampak menikmati acara, melihat tren terbaru sekaligus bertukar pengalaman dengan pelaku usaha yang lain. Di tengah kegiatan itu, Tyrell tiba-tiba berulang kali menghubungi Amanda melalui pesan. Namun selama beberapa jam pesannya tidak mendapatkan balasan. Dia kemudian mencoba menelpon, tetapi panggilannya juga tidak diangkat. Rasa kesalnya mulai memuncak. Tyrell mengirim pesan bernada marah dan menuduh Amanda berselingkuh. Setelah acara selesai, Amanda akhirnya membaca pesan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dirinya sedang berbincang dengan rekan bisnis sehingga dia tidak sempat membuka ponsel. Namun, penjelasan itu justru memicu pertengkaran lewat telepon. Dalam percakapan itu, Tyrell meminta Amanda segera pulang. Amanda yang sudah lelah akhirnya memblokir nomor Tyrell. Meski begitu, Tyrell tetap mencoba menghubunginya menggunakan nomor lain. Karena merasa tidak nyaman, Amanda memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Tyrell langsung menghampiri dan menarik Amanda untuk menuju ruang bawah tanah. Dia ingin pertengkaran mereka tidak terdengar oleh putri dan juga cucu Amanda yang sedang berada di rumah. Di ruang bawah tanah, Tyrell mempertanyakan alasan Amanda tidak membalas pesannya. Amanda yang sejak awal berusaha menahan diri, akhirnya mengatakan kalau dirinya lelah terus dikekang. Perdebatan semakin memanas. Tyrell terus menyalahkan Amanda, sementara Amanda berulang kali meminta ruang untuk sendiri. Hingga akhirnya Amanda berdiri dan meminta Tyrell keluar dari rumahnya di saat itu. Tyrell sempat terdiam. Amanda membuka pintu ruang bawah tanah dan kembali menegaskan bahwa dia tidak ingin lagi melihat Tyrell di rumah itu. Tyrell lalu pergi menuju kamar dengan langkah cepat. Dia mengambil beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam tas. Namun saat sedang membereskan barang, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sebuah pistol yang berada di dekat tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Tyrell membawa barang-barangnya ke atas mobil, termasuk pistol tersebut. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam rumah sambil menyembunyikan pistol di balik sakunya. Di dalam rumah, Amanda melihat Tyrell masih belum juga pergi. Dia lalu berjalan ke dapur dan mengambil sebilah pisau sambil memintanya segera keluar. Tyrell memanfaatkan situasi itu dengan merekam Amanda menggunakan ponselnya. Dalam rekaman tersebut, Amanda terlihat memegang pisau sementara Tyrell berusaha menenangkannya. Amanda meminta Tyrell mematikan ponselnya dan meninggalkan rumah. Namun tanpa aba-aba, Tyrell mengeluarkan pistol dari sakunya lalu melepaskan tembakan tepat ke arah Amanda. Amanda sempat berusaha bereaksi, tetapi Tyrell kembali menembaknya berkali-kali. Tubuh Amanda akhirnya roboh ke atas lantai dalam kondisi bersimbah darah. Lalu beberapa saat setelah penembakan, Tyrell mendengar suara Tyler dari lantai bawah yang memanggil ibunya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan panik, Tyrell segera menghubungi polisi. Dia mengaku dia bertindak untuk membela diri dan berniat menggunakan rekaman Amanda yang memegang pisau sebagai bukti. Di saat yang sama, Tyler yang sebelumnya memanggil tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya dia pun menuju ke dalam kamar. Dan di saat itulah dia terkejut melihat ibunya sudah tergeletak bersimbah cairan merah. Saat ditanya apa yang terjadi, Tyrell hanya mengatakan bahwa polisi sudah dihubungi. Memasuki pukul dini hari tanggal 10 Oktober 2023, polisi dan tim medis tiba di lokasi tersebut. Amanda ditemukan dengan beberapa luka tembak dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun meski penanganan medis telah dilakukan, kondisi Amanda terlalu parah. Tak lama setelah tiba di rumah sakit, Amanda dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Lalu di saat itu juga, polisi kemudian menahan Tyrell untuk pemeriksaan awal. Dalam keterangannya, Tyrell mengaku menembak untuk membela diri karena Amanda lebih dulu mengancamnya menggunakan pisau. Dia menunjukkan rekaman video yang dia buat sebelum penembakan, dan dia juga menyinggung aturan stand your ground yang diterapkan di wilayah Ohio, yaitu hukum yang memperbolehkan penggunaan kekuatan mematikan saat menghadapi ancaman serius, seperti menggunakan pistol untuk menembak. Selama kurang lebih 48 jam pemeriksaan, Tyrell akhirnya dibebaskan sementara karena saat itu polisi belum memiliki cukup bukti untuk membantah klaim tersebut. Keputusan itu memicu kemarahan keluarga Amanda. Mereka menilai Tyrell memiliki riwayat kekerasan dan memutuskan membantu mencari bukti.
Keluarga kemudian membuka ponsel Amanda dan menemukan berbagai dokumentasi mulai dari foto luka lama, rekam medis, pesan teks hingga bukti lain yang menunjukkan adanya riwayat kekerasan dalam hubungan mereka. Keluarga juga menggelar konferensi pers dan secara terbuka menolak narasi pembelaan diri yang diakui oleh pelaku. Menurut keluarga, kejadian di malam itu bukan tindakan spontan, melainkan sesuatu yang perlu diselidiki lebih dalam. Lalu seiring berkembangnya penyelidikan, polisi kembali meninjau seluruh bukti, termasuk rekaman video, hasil forensik, dan temuan dari keluarga. Hasil pemeriksaan menunjukkan Amanda mengalami total terdapat 8 luka, dengan salah satu luka fatal berada di bagian leher. Polisi juga menemukan kalau Tyrell sebelumnya pernah ditahan atas kasus kekerasan terhadap Amanda. Dari seluruh rangkaian temuan tersebut, penyidik mulai mengarah pada dugaan bahwa penembakan bukan semata tindakan membela diri, melainkan tindakan yang direncanakan. Setelah penyelidikan terus berkembang dan bukti mulai menunjukkan gambaran yang berbeda dari klaim awal pelaku, pada tanggal 3 November 2023, Tyrell kembali dijemput oleh polisi untuk ditangkap tanpa perlawanan di dalam rumahnya. Selama pemeriksaan, penyidik terus menggali apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Namun Tyrell tetap mempertahankan keterangannya. Dia bersikeras bahwa penembakan dilakukan untuk membela diri setelah merasa terancam oleh tunangannya tersebut. Meski begitu, hasil penyelidikan menunjukkan kemungkinan yang berbeda. Polisi menduga Tyrell sudah lebih dulu mengambil pistol sebelum Amanda mengambil pisau. Dugaan itu diperkuat oleh pesan terakhir di antara keduanya yang menunjukkan kalau pertengkaran bermula karena Amanda tidak membalas pesan dari Tyrell. Temuan tersebut membuat penyidik semakin meragukan narasi kalau penembakan terjadi secara spontan akibat ancaman yang mendadak. Dari rangkaian bukti yang ada, polisi menilai tindakan itu lebih mengarah pada aksi yang telah direncanakan. Kasus ini pun akhirnya berlanjut ke pengadilan. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan berbagai bukti untuk membangun kronologi kejadian, mulai dari rekaman video, hasil otopsi, keterangan ahli medis, pemeriksaan forensik, hingga riwayat hubungan antara Tyrell dan juga Amanda. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai dan bukti dipertimbangkan, pada tanggal 4 Maret 2024, pengadilan menyatakan Tyrell bersalah. Seminggu kemudian, tepat pada tanggal 11 Maret 2024, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 15 tahun. Dengan putusan tersebut, proses hukum yang selama berbulan-bulan dijalani keluarga Amanda akhirnya berakhir di pengadilan. Namun bagi mereka, vonis seumur hidup bukanlah kemenangan. Tidak ada hukuman yang mampu mengembalikan Amanda ke rumah yang dulu dipenuhi kehadirannya. Bagi putri dan putranya, yang hilang bukan hanya seorang ibu, tetapi sosok yang selama ini telah menjadi tempat pulang. Perempuan yang bertahun-tahun membesarkan anak seorang diri, membangun usaha dari nol, dan terus berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, kini hanya tersisa dalam foto, video, dan kenangan. Di sisi lain, keluarga besar Amanda juga menyimpan pertanyaan yang terus menghantui mereka. Bagaimana jika tanda-tanda sebelumnya lebih didengar oleh Amanda? Karena jauh sebelum malam itu terjadi, sudah ada riwayat kekerasan, sudah ada luka, sudah ada momen ketika Amanda seharusnya merasa aman, tetapi dia tetap memilih bertahan. Seperti banyak korban lainnya, keputusan untuk tetap tinggal bukan selalu karena tidak ingin pergi. Terkadang ada harapan bahwa pasangan akan berubah. Ada keterikatan emosional, tekanan, atau keyakinan kalau semuanya masih bisa diperbaiki. Namun, kasus Amanda ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan jarang dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali diawali dari sikap posesif yang dianggap perhatian, kontrol yang dibungkus kekhawatiran, lalu kemarahan yang terus dimaafkan hingga perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan pada akhirnya, mungkin inilah bagian yang paling menyedihkan. Amanda sempat percaya bahwa seseorang bisa berubah, namun harapan itu harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.
Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.